Dari HKBP Parulohan Resort Parulian di pagi hari ini, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan, sukacita bagi kita dalam satu hari ini, dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Selasa 21 September 2021, tertulis dalam Amsal pasal 26 ayat 21. Demikian bunyinya. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Hiduplah dalam damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ilustrasi khotbah dalam Alkitab sabda dituliskan demikian. Seorang pria bermasalah dengan tetangganya, terpaksa harus membela diri melalui jalur hukum atas tindakan tetangganya yang tidak dapat dibenarkan dan tidak jujur. Ia berkomentar, "Saya telah berusaha menaati firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 18 yang dikatakan demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Namun dia berkata, dalam situasi seperti ini saya bersyukur, kata dia, ada kelonggaran yang Tuhan berikan dalam Roma 12 ayat 18 itu. Ayat itu tidak berkata bahwa kita harus hidup berdamai dengan orang lain dalam situasi apapun juga. Karena Tuhan tahu bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan terhadap orang-orang tertentu. Sayangnya begitu banyak orang kemudian tidak berusaha melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk hidup berdamai dengan orang lain. Seterusnya dituliskan dalam ilustrasi khotbah Alkitab sabda tersebut, seorang anak lelaki bertanya kepada ayahnya demikian, "Ayah, bagaimana asal mula terjadinya perang dunia pertama?" Sang ayah menjawab, "Begini nak," katanya, "perang dunia pertama itu bermula karena Jerman menyerang Belgia. Tiba-tiba istrinya menyela, katanya kepadanya, apa yang sesungguhnya terjadi? Perang itu bermula karena ada seseorang yang dibunuh." Suaminya dengan cepat menjawab, "Siapa sih sebenarnya yang harus menjawab pertanyaan itu? Kamu atau aku?" Si istri pun segera meninggalkan ruangan tersebut dan membanting pintu sekeras mungkin. Ketika getaran di ruangan itu sudah berhenti, keheningan mulai menyebar di ruangan tersebut. Lalu anak itu berkata, "Baiklah ayah, ayah tidak perlu menceritakan kepada saya bagaimana suatu perang bermula. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Saya ingin tidur." Saudaraku yang terkasih, sebagai makhluk sosial, manusia bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang di sekitarnya, bersosiali dengan sesama, terjadi dengan komunikasi yang mempergunakan pada awalnya lidah, yaitu berbicara dengan tatap muka yang sudah diberikan Allah kepada kita sejak kita lahir dari kandungan ibu kita. Namun di era digitalisasi yang canggih saat ini, komunikasi dengan lidah atau mulut hampir tidak digunakan lagi ya dengan tatap muka, dan sudah digantikan dengan sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Lidah digantikan dengan jari tangan. Dengan lidah dan kecanggihan digital saat ini, manusia saling menyampaikan informasi. Dan informasi yang disampaikan bisa informasi yang baik, yang membangun.
Tetapi tidak jarang juga informasi yang menyebabkan situasi panas dan semakin panas. Saudaraku yang terkasih, penulis Amsal yakni Raja Salomo dalam nas ini mengajarkan bahwa orang yang suka dan selalu bertengkar dan berbantah itu digambarkan seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Artinya membuat semakin menyala, semakin besar apinya. Penggambaran itu menunjukkan bahwa perilaku yang suka bertengkar sangat tidak memberikan kesejukan dalam kehidupan sosial kita. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Demikian sepenggal lirik lagu yang dipopulerkan kalau saya tidak salah Bob Tutupoli. Marilah kita saudara-saudara menjaga dengan seksama lidah kita segala komunikasi yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi. Kita menjaga setiap perkataan kita harus menjadi perkataan yang mendamaikan. Kiranya kita semuanya menyampaikan informasi yang benar dan tidak membuat orang lain sakit hati dan tersinggung. Saudaraku, jadilah membawa damai bagi siapapun. Latihlah dirimu untuk hidup berdamai dengan orang lain. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 481 ayat 3, Gudang Dope Si Guru Hononmi. Tatiru holong ni rohanai pinatudu honi tuhatai taha holongi madongatai hai ruasni Tuhan donangi mardame masih jalangan tatuju solho tu debata. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus menjadikan kami menjadi orang-orang yang hidup berdamai dan menjadi orang-orang yang pembawa kedamaian bagi sekeliling kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan mau menolong kami, menyertai kami semuanya. Ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Kami percaya di dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.